Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini mengenai pembahasan OpenWRT, tepatnya Open Class. Nah, jadi masih banyak yang kebingungan ya. Jadi masih banyak kebingungan cara pengisian format akun tunnel-nya ya. Jadi dimulai dari kayak cara pengisian akun Trojan, terus Fiture, Vmesh, Village ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan format akun ya, cara pengisian format akun yang GFW, WS, terus Go atau web WS itu WebSocket ya, gRPC, WS, CDN, non TLS dan TLS yang seperti itu ya. Di sini saya sambil mempraktekkan. Oke, saya masuk dulu. Nah, untuk pengeditan akun itu berada di bagian ininya ya, Open Class-nya, lalu masuk ke bagian config editor, lalu proxy provider. Di sini saya akan mencontohkan untuk config gaming ya. Nah, ini akan hapus dulu. Saya di sini akan mencontohkan bentar, saya dulu. Nah, saya akan mencontohkan cara pengisian yang bagian Trojan GFW ya. Saya kopikan dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk bahan contoh saja ya, simulasi. Nah, untuk langsung aja ya penjelasannya secara singkat. Nah, untuk bagian server ini silahkan kita isi di bagian ini ya, host. Nah, yang ini yang host. Nah, ini tuh server ya, jadi kita akan copy yang di sini. Nah, server seperti itu. Nah, untuk passwordnya untuk Trojan Gateway pilih yang ini. Nah, kita ini paste di sini. Lalu untuk SNI ya, di sini kan sebenarnya SNI itu dia host ya, tapi maksud dari SNI itu dia adalah ini ya, dia adalah pengisian bugnya di sini seperti itu. Ini untuk Trojan GFW ya. Oke, untuk selanjutnya ini Trojan WS atau WebSocket ya, SNI alias TLS. Nah, untuk di bagian server ya, server sama seperti tadi ya untuk ini GFW dan WebSocket ini. Nah, host ambil dari sini, kita copy, lalu paste di bagian server. Dan untuk passwordnya yang kode ini kita copy, lalu masukkan ke bagian password. Nah, untuk SNI dia adalah ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang untuk pet ini boleh apa ya, boleh custom sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak ada petnya, ini nggak perlu diubah atau seperti ini, seperti itu. Untuk host ini samakan ya dengan di bagian SNI, yaitu book.com. Oke, ini Trojan WS. Selanjutnya kita akan mencoba Trojan Go. Nah, paste. Nah, untuk servernya sama ya. Ini server itu adalah host di sini atau domain ya biasanya. Nah, seperti itu tipenya. Nah, untuk passwordnya sama yang ini,
password untuk SNI. Oh, ini kan CDN ya, jadi CDN itu dia reverse ya, jadi bolak-balik. Jadi kita balikan untuk yang server. Nah, kita taruh di bagian host dan di bagian SNI seperti itu. Nah, untuk servernya dia adalah ini. Nah, seperti itu bagiannya ya. Oke, untuk pathnya dia Trojan saja. Kalau biasanya untuk vMesh dia juga di portnya vMesh seperti itu. Oke, langsung ke bagian Trojan gRPC ya. Oke, saya contohkan. Nah, ini SNI ya, alias TLS. Jadi untuk servernya, nah ini Trojan ya. Untuk servernya kita pilih yang ini saja. Nah, setelah add ya, dia muncul ada setelah add. Saya zoom. Nah, setelah add lalu ada server paste. Untuk passwordnya yang ini ya. Password untuk UDP harus true karena ini SNI. Untuk SNI dia adalah ini. Untuk gRPC service name di sini ada gRPC and service name ya. Dia adalah gRPC. Sip. Itu untuk pemisahan gRPC, Trojan gRPC. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian fiture vMesh WebSocket ya. Nah, di sini agak berbeda ya untuk Trojan untuk vMesh ini. Kita paste dulu. Nah, biasanya oleh penyedia SSH itu kita dikasih kode yang seperti ini ya. Nah, untuk cara mengetahui dan mudah untuk dibaca, saya akan copy lalu di OpenWrt ini dia sudah menyediakan ini base 64 dia itu ngompert kode ini ke yang bisa kita baca. Kita punya, saya nggak kebuka ya, kita akan cari. Nah, yang di sini base 64 di code. Nah, kita paste. Untuk pastenya dia ininya saja ya, jadi untuk vMesh ininya itu dia tidak dibawa, jadi setelah garis miring 2 ini kita ambil ke paste lalu dekode. Nah, di sini sudah muncul ya secara otomatis portnya, ini host dan yang lain-lainnya. Oke, lanjut. Oh, sebentar. Oke. Nah, untuk server pilih ini kan dia WebSocket ya, jadi tidak balik. Untuk servernya ini pilih yang host. Ntar saya zoom. Oke. Nah, ini host. Oke, kita copy lalu paste di bagian server. Setelah itu untuk UUID ini ya, ID untuk UUID copy lalu paste ini, biarkan. Nah, untuk server name-nya ya betul, ini diisi dengan .com. Nah, yang ini juga sama .com. Untuk path-nya di sini ada ya. Nah, ini path-nya saya paste. Saya copy lalu saya paste. Oke. Untuk selanjutnya yaitu apa ini? vMesh WebSocket CDN ya. Oke. Copy, kita praktekkan di sini. Nah, dikarenakan CDN itu bolak-balik, jadi artinya bolak-balik itu dia membalikkan servernya itu jadi bug dan bugnya itu dijadikan server. Saya ngambil dari sini saja ya cara mudahnya. Nah, untuk di bagian ini server ini kan ini ya bug CDN, jadi nah ini tuh
dibalik yang di server itu adalah bugnya. Lalu untuk ini dulu UUID nya ini sama. Nah, untuk bagian server name kita ngambil yang dari server alias ini, copy, lalu kita paste di bagian ini dan ini. Untuk pathnya samakan, yaitu vmes seperti ini ya. Oke, selanjutnya akan vmes WebSocket CDN non-TLS. Oke, kita akan coba. Oke, ini contohnya ya. Nah, saya copy lagi, saya akan paste di sini, lalu di kode ship. Nah, untuk bagian server IP CDN, yaitu dia karena CDN bolak-balik, maka ini adalah bagi di sini. Untuk port 80 ya, perlu diperhatikan yang namanya non TLS itu pastikan portnya 80 ya, dan UDP sama TLS nya itu dia seperti ini, UDP itu true dan TLS false ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk UUID sama ya, dari sini. Terus ini biarkan ini server.com. Nah, paste untuk pathnya vmes seperti itu. Ini pengisian untuk non TLS ya, jadi setiap ada kata non TLS itu portnya 80 dan TLS nya dia pastikan false ya. Dan untuk yang TLS dia itu portnya 443 dan TLS nya adalah true, begitu. Oke, yang terakhir adalah ini sebenarnya jarang ada yang make ya, fitur village ini, apalagi yang di RVC nya, tapi tidak apa-apa, saya praktekkan. Oke. Nah, ini bisa terbaca nih. Kalau untuk bagian server.com ya seperti biasa ya, server. Setelah add sampai XYZ ini paste di sini. Terus untuk UUID-nya ini sip. Untuk server name-nya bisa disesuaikan dengan bugnya. Sip, seperti itu saja ya. Untuk gRPC service name gRPC ternyata. Nah, sip. Lalu kita save. Nah, seperti itu. Jadi untuk konfigurasi cara setting format akun, cara setting pengisian akun tunneling open class yang sering digunakan itu seperti ini ya. Nanti untuk scriptnya ini copy paste-nya saya akan share di channel Telegram saya. Syaratnya harus subscribe dulu ya. Oke, mungkin cukup segitu saja ya untuk video kali ini. Dan ini saya menggunakan HG680p ya, PWRT versi 22 kernel 6 seperti itu. Saya akhirin dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun.